Wanita ini hidup bertahun-tahun dengan perasaan yang sama, merasa kurang cantik, kurang pintar, kurang sukses, kurang menarik. Setiap kali ia melihat orang lain, ia merasa kalah. Setiap kali ia membuka media sosial, hatinya mengecil. Dan ia tidak tahu bahwa rasa kurang itu bukan berasal dari dunia luar, tapi dari cerita yang ia ulang di dalam dirinya sendiri. Namanya Celine, 29 tahun. Ia bekerja keras, tapi selalu merasa tidak cukup baik. Ia punya prestasi, tapi selalu merasa orang lain lebih hebat. Ia punya teman, tapi diam-diam merasa dirinya yang paling tertinggal. Setiap hari, ia melihat hidup orang lain seperti film penuh warna, sementara hidupnya sendiri seperti layar abu-abu. Ia sering berkata pada dirinya, "Kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Kok hidup orang lain terasa lebih mudah? Kapan aku bisa bangga sama diriku sendiri?" Dan tanpa ia sadari, perbandingan itu menghancurkan dirinya pelan-pelan. Suatu malam, sepulang dari reuni kecil teman-temannya, Celine masuk ke kamar, menyalakan lampu, dan duduk di depan cermin. Reuni itu membuatnya makin tenggelam dalam pikiran negatif. Temannya baru naik jabatan, yang satunya baru menikah, yang lain baru beli rumah, sementara ia merasa hidupnya berjalan di tempat. Air matanya jatuh pelan. Ia menatap dirinya lama, seakan bertanya, "Aku ini kurangnya di mana?" Malam itu ia tidak mendapatkan jawaban, tapi ia merasakan satu hal, lelah, teramat lelah. Lelah terus membandingkan, lelah terus merasa kalah, lelah tidak pernah menjadi cukup untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Celine memutuskan berjalan ke taman dekat rumahnya, tempat ia bisa menghirup udara segar dan menenangkan pikiran. Ia duduk di bangku sambil memandang orang-orang lewat. Ada ibu yang mendorong stroller, remaja sedang tertawa, pasangan jalan bergandengan tangan, seorang pria tua memberi makan burung. Untuk pertama kalinya, Celine merasa hidup ini bergerak, meski dirinya sedang berhenti sejenak. Tiba-tiba seorang nenek duduk di sebelahnya. Tidak saling kenal, tidak ada percakapan. Sampai Celine tanpa sadar menarik napas panjang dan bergumam lirih, "Aku capek." Nenek itu menoleh dan tersenyum hangat, lalu berkata kalimat sederhana yang mengubah hidup Celine. "Nak, bunga tidak pernah bertanya kenapa dia tidak seperti bunga lain." Celine menoleh pelan. Nenek itu melanjutkan, "Mereka tumbuh karena mereka tahu mereka sudah cukup." Itu kalimat yang tidak pernah Celine dengar sepanjang hidupnya. Ia terdiam lama. Matanya tiba-tiba panas. Dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang selama ini tertahan. Ketika nenek itu pergi, Celine duduk lama sekali. Kalimat itu memukulnya lembut. Bunga tidak membandingkan dirinya. Untuk pertama kalinya, Celine bertanya pada dirinya, "Bagaimana kalau aku juga sudah cukup sejak awal?" Malam itu, Celine membuka jurnal dan menulis sesuatu yang belum pernah ia berani tulis. "Mulai hari ini, aku berhenti menyiksa diriku dengan perbandingan." Ia tidak tahu apakah ia bisa, ia tidak tahu apakah ia mampu, tapi ia ingin mencoba, karena hidup seperti ini membuatnya semakin jauh dari dirinya. Ia memulai dengan kebiasaan kecil. Setiap kali muncul pikiran membandingkan diri, ia berkata pada dirinya, "Aku berjalan dengan kecepatan yang tepat untuk hidupku." Beberapa hari pertama sulit, kepalanya penuh suara lama. Tapi ia terus ulang. Minggu pertama, ia berhenti melihat media sosial saat bangun tidur. Untuk pertama kali, paginya terasa lebih tenang. Minggu kedua, ia mulai menghargai pencapaian kecilnya sendiri. Ia menulis, "Aku bangun lebih pagi. Aku menyelesaikan tugas tepat waktu. Aku merawat diriku hari ini." Minggu ketiga, ia mulai melihat dirinya dengan lebih lembut. Tidak sempurna, tapi manusiawi. Dan minggu keempat, terjadi sesuatu. Temannya berkata, "Lin, kamu cerah banget akhir-akhir ini. Ada apa? Kamu berubah ya?" Celine tersenyum. Ia tahu, ini bukan tentang orang lain, ini tentang cara ia melihat dirinya. Suatu sore, ia kembali ke taman tempat ia bertemu nenek itu. Ia duduk di bangku yang sama,
memandang langit, dan tiba-tiba sadar sesuatu yang besar. Tidak ada hidup yang lebih baik atau lebih buruk, hanya hidup yang berbeda jalur. Dan miliknya mengalir dengan ritme yang tepat. Ia tersenyum, bukan karena hidupnya tiba-tiba sempurna, tapi karena ia akhirnya merasa cukup, bahkan saat ia belum mencapai apapun. Beberapa bulan kemudian, Celine menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai berani ambil keputusan tanpa takut terlihat kalah. Ia lebih percaya diri, ia menikmati proses, bukan hanya hasil. Ia menghargai waktunya, ia mencintai dirinya dengan cara yang ia abaikan selama bertahun-tahun. Ia berkata pada jurnalnya, "Aku bukan kalah atau tertinggal, aku sedang tumbuh sesuai musimku." Kalimat itu mengubah semuanya. Celine tidak lagi mengejar validasi, tidak lagi hidup untuk memenuhi standar orang lain, tidak lagi merasa iri melihat kehidupan orang lain. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Dan disitulah ia menemukan kekuatannya. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.